الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والسوء الكبار. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pada maghrib ini Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan kepada kita semua. Dengan pertolongannya kita mampu menunaikan rangkaian ketaatan di hadapan Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Dan semoga ini tetap berlanjut hingga ajal datang menjemput kita. Kita memohon pada Allah Ta'ala agar kita terus diistiqomahkan dalam ketaatan, diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan kepada jalan-jalan yang lurus bersama orang-orang yang mencintai Allah, dan kita pun dapat meraih cintanya Allah Ta'ala melalui orang-orang di sekitar kita yang mereka juga mencintai Allah. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sejenak melakukan renungan refleksi nilai-nilai kemerdekaan. Kita ini kan sekarang baru merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya Pak. Ada yang usianya sudah 80 sini Pak? Ada? Berarti sudah hidup pada berapa dekade itu? Mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo. Subhanallah. Sudah berapa dekade hidup itu Pak? Ya. Ada Pak jemaah kita yang hidup di masa era Presiden Soekarno itu masih hidup sampai saat ini Pak. Subhanallah. Cerita tentang bagaimana PKI yang sangat seram ya, di Madiun, macam-macam ya. Mudah-mudahan bagi yang masih panjang umur, kita doakan semoga Allah terus istiqomahkan dalam hal-hal yang diridai oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, baru-baru ini saya sekedar ingin menyampaikan testimoni pengalaman saya pribadi. Beberapa hari yang lalu, qadarullah saya mengisi khutbah Jumat di Polda Metro Jaya, Pak. Saya mengisi kajian rutin di sana sudah hampir 5 tahun lebih. Alhamdulillah, mulai dari Kapolda Fadil Imran sampai dengan Kapolda Karyoto, Irjen Karyoto, yang saat ini diposisikan oleh Kapolri sebagai kabar hakam di Mabes Polri.
Dua dekade ini kami menyampaikan kemarin pada pra acara sertijab serah terima jabatan. Saya tidak tahu kalau ketika itu akan datang Pak Kapolda, karena jujur selama saya mengisi taklim maupun ceramah sholat Jumat belum pernah bertemu dengan Pak Kapolda. Tapi baru itulah pertama dan mudah-mudahan tidak untuk yang terakhir kali. Dalam khutbah Jumat itu kami sudah mempersiapkan bahan dakwah berkaitan dengan momentum Hari Kemerdekaan dengan tema Allah anugerahkan 3 pilar dalam satu negeri yang dapat menghancurkan negeri itu dan juga dapat memajukan negeri itu. Kami sampaikan tema ini. Nanti saya share ke Pak Asmat bagaimana dicantumkan di Infocus, itu ditembakkan ke tembok layarnya dan temanya itu tercantum di situ. Bapak-bapak, kami ingin mengulang ini, penting sekali agar kita mensyukuri nilai kemerdekaan ini tidak sembarang, Pak. Dan kami yakin yang duduk berkumpul dalam majelis ini insya Allah mensyukuri nilai kemerdekaannya dengan cara-cara yang benar yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang derajatnya hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang mulia bersabda. Perhatikan baik-baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu biqaumin khairan walla alaihim hulama'uhum wa qada bainahum ulama'uhum wa ja'ala al-mala fi sumahaihim wa idza radallahu biqaumin sarran walla alaihim sufa'auhum wa qada bainahum juhaluhum wa ja'ala al-mala fi bukhalaihim." Terjemahnya, wa idza aradallahu biqaumin khairan, dan jika Allah menginginkan kebaikan bagi suatu negeri, bagi satu kaum, satu bangsa yang tinggal dalam satu negeri, Allah Ta'ala akan letakkan dalam negeri itu 3 pilar. Apa Pak? 3 pilar penyanggah. Dan penyanggah ini yang terdiri dari jenisnya ada 3, itu bisa menjadikan negeri itu kuat, maju, berkembang pesat. Tapi juga bisa menghancurkan negeri itu sebaliknya. Apa 3 pilar itu kata Nabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh waktu sudah memprediksi semuanya. Dan tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam luput dari dirinya, melainkan beliau adalah seorang politikus yang cemerlang. Karena itu beliau bisa memimpin negara. Jadi jangan anggap Nabi itu bodoh, Pak. Nabi itu mengerti tentang strategi perang, siasah. Nabi ngerti, Pak. Makanya beliau itu adalah panglima di medan jihad, memimpin banyak peperangan. Itu kalau nggak pintar politik, Pak, nggak bisa. Ya. Dan ilmu siasah ini ditanamkan turun-temurun, diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bahkan sampai ke cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab, yakni Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah meridai mereka semua. Pilar yang pertama yang dikatakan Rasul akan menjadikan negeri itu maju, bermartabat. Yang pertama, walla alaihim hulama'uhum. Para pemimpin-pemimpin mereka itu berjiwa halim. Apa halim, Pak? Halim apa?
Salah satu asma Allah, sifat Allah itu halimun. Wallahu halimun, bukan alimun. Halim, apa halim? Hah? Lembut, penyantun, welas asih. Kalau bahasa kita, Pak, penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Pemimpinnya itu lemah lembut kepada rakyat. Itu, Pak. Makanya lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lembut tidak, Pak? Beliau itu orang yang paling lembut kepada siapapun. Bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada Yahudi dan Nasrani pun beliau lembut. Selama Nasrani dan Yahudi itu tidak menampakkan kebencian dan memerangi orang-orang Muslim dan memerangi agama Allah, beliau lembut. Nah, itu terbukti kan? Pengemis Yahudi masuk Islam. Yahudi yang senantiasa langganan meludahi Nabi kalau berangkat masjid masuk Islam. Pembesar-pembesar Yahudi berapa banyak masuk Islam. Kenapa, Pak? Akhlak Nabi yang penuh dengan sifat halim, lemah lembut, welas asih, penuh kasih sayang, Pak. Ya. Jadi kalau negeri itu, Pak, mau maju berdaulat, berkemajuan, negeri itu akan semakin tumbuh pesat perkembangannya. Tanda yang pertama apa? Allah takdirkan dalam negeri itu para penguasa, pemimpin negeri mereka berjiwa halim, lemah lembut, penuh kasih sayang, tidak bengis kepada rakyatnya. Yang kedua, wa qadha bainahum ulama'uhum. Saya sampaikan di atas mimbar. Irjen Karyoto, Pak Kapolda, itu sikapnya saya lihat rendah hati. Kenapa? Orang kalau punya jabatan tinggi, prestisenya tinggi di masyarakat, harta banyak, jabatannya mengagumkan, itu kalau dengar dakwah itu, Pak, selalu remeh-temeh, Pak. Kecuali ada iman dan Islam dalam dadanya. Makanya mendongaknya beda, Pak. Kayak orang awam, gini aja. Mandangi terus begini, Pak. Kita di atas mimbar itu kan mata kita itu bisa menggapai semua jemaah yang di bawah, Pak. Beliau itu tepat berada di samping kiri mimbar. Yang kedua, saya sampaikan di atas mimbar. Jika Allah mengendaki kebaikan bagi suatu negeri, Allah akan letakkan hukum dan peradilan dalam negeri itu dipegang para alim ulama yang lurus, yang jujur, yang siqah, yang dapat dipercaya. Dan hukum serta peradilan di dalam negeri itu pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dikelola oleh jaksa, hakim, polisi yang juga jujur, tidak tebang pilih dalam meletakkan hukum. Hukum itu tidak pandang bulu, tidak hanya tajam ke bawah yang tidak dikenal, tapi juga tajam ke atas, tidak tumpul ke atas. Jaksanya jaksa jujur, hakimnya hakim jujur, polisinya polisi jujur. Kami sampaikan itu demi Allah, Pak. Kemudian yang ketiga, waja'alal mala fi sumahaihim, dan Allah akan takdirkan negeri itu kekayaan-kekayaannya berada di tangan orang-orang kaya, para konglomerasi yang senantiasa berjiwa dermawan, murah hati, tidak tamak, tidak serakah, tidak memperkaya diri pribadi. Sekarang saya tanya Bapak-bapak, kita mencapai usia kemerdekaan 80 tahun ini, kira-kira 3 pilar ini ada nggak di negeri kita? Pemimpin, penguasa yang berjiwa halim. Halim tidak? Halim tidak? Halim tidak? Suaranya nggak seragam saya lihat. Halim tidak, Pak? Ada yang tidak, ada yang belum. Ya kalau sudah merata halim semua, Masya Allah, negeri itu, Pak, subhanallah. Saya sampaikan di hadapan 2000 personil Sabarah, kalau sekarang Samapta namanya.
Direktur Samaptanya pun hadir di seberapa Kapolda. 2000 personil Sabara itu hadir berkumpul sholat Jumat, Pak. Saya bilang, seandainya negeri ini memiliki alim ulama yang jujur, insya Allah polisinya pun akan jujur, hakimnya akan jujur, jaksanya pun akan jujur. Perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin negara di Madinah, Pak. Siapa yang beliau pimpin? Yahudi, Nasrani, kaum muslimin. Begitu beliau diangkat menjadi kepala negara, beliau pidato di hadapan semua rakyat. Laula Fatimatu binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Prinsip keadilan ditegakkan. Aku kepala negara di Madinah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri putri kandungku, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Itu adil tidak? Adil tidak? Halim tidak? Halim. Jadi bukan mentang-mentang anak keluarga kemudian mendapatkan fasilitas perlindungan segala macam, tidak, Pak. Subhanallah. Ya. Sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, dan jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum yang berada dalam satu negeri, Allah pun akan letakkan 3 pilar. Apa itu? Sama seperti yang di atas, tapi perbedaannya walla alaihim sufa'uhum. Para pemimpin mereka, penguasa mereka dalam negeri itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang bengis, kejam, culas, penipu, yang tidak sedikit pun punya rasa kasihan kepada rakyat. Ini, Pak, maaf, punten pisan. Bupati Pati, di Pati ada orang Pati sini, Pak, Jawa Tengah. Ada? Kayaknya nggak ada orang Jawa di sini. Ada, ya. Orang Pati. Bupati Sadewo naikin pajak bumi bangunan 250%. Langsung diproses pemakzulannya oleh DPRD. Pak Prabowo nggak mau ini, Pak. Walaupun itu calon juga dari Gerindra, nggak mau ikut-ikutan. Kemudian Kuningan, Cirebon, beberapa daerah ada yang 1000% lagi naik. Kemarin saya jam 3:30 subuh sebelum keluar ngisi ceramah subuh, Pak, di Masjid Al Hidayah, klaster apa ini? Gria Prima Elok dekat Superindo. Saya berangkat dari Mutikwari, saya ngelihat berita, Masya Allah 1000% Pak pajak. Gila nggak ini? Ngomong-ngomong tentang pajak, dulu di masa lampau, Sultan namanya Malikus Salih kalau nggak salah, itu hidupnya semasa dengan Imam An-Nawawi, Pak. Ulama yang sangat disegani dan dihormati seluruh pejabat maupun rakyat. Tiba-tiba Sultan mengumpulkan semua alim ulama di negeri itu. Pusat pemerintahan ketika itu di masa Imam Nawawi ada di Damaskus. Diundang semua ulama. Setelah hadir, pidato sang Sultan. Wahai para alim ulama, tahukah kalian kenapa aku undang ke istana? Tidak tahu, Sultan. Aku mengumpulkan kalian dengan tujuan bahwa aku ingin menaikkan pajak yang tinggi kepada rakyat. Ini bukan berlaku sekarang aja, Pak. Pajak yang tinggi kepada rakyat itu akan aku berlakukan. Kenapa, Sultan? Tanya para alim ulama. Kenapa engkau mau tinggikan pajak? Karena kas negara sedang kosong. Ahsanta. Omonganmu baik, Sultan. Kalau boleh tahu, pajak yang dipungut itu nanti untuk apa? Pertama, untuk membiayai para prajurit yang berada di tapal batas negeri, menjaga keamanan negeri. Yang kedua, membangun infrastruktur, membangun pembangunan. Yang ketiga, membiayai gaji para pejabat. Ahsanta. Omonganmu bagus. Kami setuju. Kalian setuju? Setuju, Sultan. Kalau begitu, besok
aku terapkan peraturan ini. Besok Sultan, ya tunggu dulu Sultan. Kata para alim ulama, tunggu dulu. Kenapa? Ada apa? Bukankah kalian sudah setuju? Benar, kami setuju. Tapi ada satu yang harus engkau mintai pendapatnya Sultan. Meskipun kami semua bersepakat bahwa setuju dengan apa yang akan engkau terapkan aturan di masyarakat, tapi kalau belum engkau minta pendapat ulama yang satu ini, omongan kami, fatwa kami tidak akan didengar oleh rakyat. Siapa maksud kalian? Imam An-Nawawi. Baik, kalau begitu aku undang dia ke istana. Oh, jangan harap dia mau datang, wahai Sultan. Ulama ini beda. Imam An-Nawawi itu beda. Dia tidak akan pernah mau datang ke istana. Engkau yang harus datang kepadanya. Masya Allah. Ini bedanya ulama khair Pak dengan ulama ulama dunia dengan ulama akhirat, bedanya ini Pak. Nginjakkan rumah raja aja nggak mau kakinya. Kenapa? Takut membahayakan marwah agamanya, takut membahayakan imannya. Sampai di rumah istana penguasa, istana raja, takut-takut nanti didawari uang melimpah, jabatan tinggi, melempem, hilang keulamaannya. Betul tidak Pak? Betul tidak? Ada nggak alim ulama yang jadi pejabat di negeri kita? Ada nggak? Melempem tidak? Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i pernah bilang, nanti di akhir zaman fitnah itu bagaikan kabut malam yang berlapis-lapis, pekat sedemikian rupa, sehingga banyak umat yang tidak mengetahui apakah itu fitnah atau bukan. Namun ketika zaman itu ditakdirkan oleh Allah kalian masuki, aku pesan kepada kalian, ketika fitnah itu telah menghampiri kehidupan kalian, berpegang teguhlah kalian di belakang para ulama-ulama siqah, ulama yang lurus, ulama yang dapat dipercaya. Murid-muridnya langsung bertanya, wahai guru kami Imam Syafi'i, siapakah ulama siqah itu? Bagaimana cirinya? Aku sampaikan kepada kalian, camkan ini. Ciri ulama siqah di akhir zaman itu adalah mereka akan sangat dibenci oleh penguasa-penguasa yang zalim. Panah-panah kekuasaan itu akan diarahkan kepada mereka. Mereka akan ditangkap, dipenjara, mereka akan dikucilkan oleh penguasa ketika itu. Itulah ulama yang siqah. Subhanallah. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira apa yang disampaikan Imam Syafi'i itu kita punya nggak ciri ulama seperti itu? Kita punya nggak ciri ulama seperti itu? Punya tidak? 5 orang yang ngomong. Punya tidak Pak? Masya Allah. Kemarin Ustadz Yahya Waloni itu meninggalnya di bulan di bulan Zulhijjah, di atas mimbar sedang khutbah Jumat di hari Jumat dalam masjid. Masya Allah, berapa kemuliaan itu Pak. Ustadz Abdul Somad aja ceramah sampai menangis Pak. Saya saja belum tentu katanya. Saudara kami Ustadz Yahya Waloni, sebelum beliau mu'allaf, beliau adalah pendeta yang sukses, yang punya karir yang cemerlang dan kaya raya. Tapi begitu mu'allaf, jalan hidayah ditempuh, beliau habis hartanya Pak. Subhanallah. Kita yang Islam turun-temurun saja, kecintaan kita kepada Islam belum tentu seperti Ustadz Yahya Waloni Pak. Ya. Itu kira-kira jejak rekam kehidupannya vokal nggak kepada penguasa Pak? Tajam nggak kepada penguasa? Matinya begitu tuh. Orang yang tegas dalam kebenaran, matinya seperti itu. Perhatikan. Bagaimana kematiannya? Wafat ketika di atas mimbar sedang menyampaikan khutbah Jumat yang kedua. Husnul khotimah bukan? Husnul khotimah bukan? Oh, Masya Allah Pak. Luar biasa itu. Akhirnya kita kembali ke kisah tadi. Para ulama yang tadi menyimak baik-baik. Maka sang raja mengalah. Dia datang ke tempat Imam An-Nawawi. Sampai di sana Imam An-Nawawi pun memberikan salam, raja pun menyambut salamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk apa engkau datang menemuiku wahai Sultan? Aku datang menemuimu karena ingin meminta fatwamu. Fatwa apa yang mau kau minta? Semua para alim ulama di Damaskus ini sudah aku minta fatwanya. Aku ingin meninggikan pajak untuk rakyat karena kas negara kosong. Kas negara kosong. Untuk apa engkau memungut pajak yang tinggi? Mau dikemanakan? Untuk membiayai prajurit di tapal batas negeri, menjaga keamanan negeri, untuk membiayai infrastruktur, membangun pembangunan yang merata, menggaji para pejabat. Asanta, jawabanmu bagus Sultan. Namun sebelum engkau meminta fatwaku, aku mau tanya kepada engkau, kenapa kas negara kosong? Kenapa? Mendengarkan pertanyaan ini memerah wajah Sultan. Yang tadinya duduk sama rendah, karena Sultan gak berani duduk di kursi kebesaran kekuasaannya. Dia duduk sama rendah. Mendengarkan pertanyaan ini Sultan pun berdiri tegak. Dan akhirnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melihat Sultan tegak, wajah memerah. Tiba-tiba sambil sedikit bersuara lantang membentak, "Hei Imam An-Nawawi, apa maksudmu bertanya kenapa kas negara kosong? Kau menuduhku?" "Sultan, aku bertanya baik-baik. Jelaskan kepadaku, kenapa kas negara kosong?" Wah, Sultan ditanya 2 kali nggak bisa jawab, Pak. Kau tidak menjawab? Wahai Sultan, jangan kau bersuara keras di hadapan. Apa kau pikir aku tidak tahu kas negara kosong itu kenapa? Dinar, dirham, perak, mutiara, emas kau bagi-bagikan kepada istri-istrimu. Kau bagikan kepada selir-selirmu, dayang-dayangmu. Kau bagikan kepada pejabat-pejabat yang mendukung kebijakanmu. Hei Sultan, kumpulkan semua itu, kembalikan lagi ke kas negara. Kalau sudah kau kumpulkan masih tidak cukup untuk membiayai apa yang engkau sebutkan tadi, barulah aku mau mengeluarkan fatwa agar kau boleh memungut pajak terhadap rakyat. Subhanallah. Mendengarkan ini, Sultan tak berani menjawab. Sultan pergi dengan pasukannya, bala tentara. Hebat tidak? Hebat tidak, Pak? Subhanallah. Sekarang saya tanya, pajak tinggi tidak? Pajak banyak tidak di negeri kita? Makan di rest area, Bapak masuk, nanti siapa yang bayar, lihat PPN-nya berapa. Semua dipajakin, semua dipajakin. Loh, zaman Nabi itu pajak nggak ada, Pak. Nggak ada. Dibebankan kepada kaum muslimin nggak ada. Yang ada pajak itu kepada siapa dibebankan? Hah? Kafir. Kepada orang-orang non-muslim. Loh, itu dari Nabi memimpin. Sampai berganti kepada masa kekhilafahan Khurasyidin. Nggak ada. Perhatikan bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu an. Sayyidina Khalid bin Walid ketika diutus oleh Rasul, ada 2 negara yang sangat kuat ketika Nabi belum diutus. Belum lahir Nabi, Pak. 2 negara itu adalah Persia dan Romawi. Persia dan Romawi ini saling bercokol, Pak, berperang. Tapi yang sering kalah itu Romawi. Karena kekalahan-kekalahan mereka yang beruntun, mereka pecah 2. Satu Romawi Timur, satu Romawi bagian Barat. Persia sebagai negara terkuat itu nggak pernah tunduk kepada siapapun. Nah, sekarang bangsa Persia itu di mana, Pak? Iran. Makanya kata para ulama dunia, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang harus ditakuti, yang lebih mengerikan itu bukan Yahudi Israel yang saat ini membantai rakyat Palestina, Pak. Ada yang lebih bengis dari mereka lagi nanti. Itu nanti keluar, mereka lah yang akan menjadi pengikut Dajjal yang setia. 70 pendeta Yahudi dari Bani Isfahan itu keluar dari Iran, Pak. Itu yang paling sadis.
Ya, Bapak-bapak. Maka ini Persia menguasai barat, Romawi menguasai timur. Di tengah-tengah ada gurun tandus Makkah dan Madinah. Ini mereka sebagai negara kuat nggak pernah melirik nih. Kenapa? Karena negeri itu tandus, nggak punya sumber daya alam. Diremehkan, dipandang sebelah mata. Tapi mereka tidak menduga dari letak geografis negara yang sangat diremehkan inilah lahirlah seorang tokoh agung yang kelak akan memimpin dunia, di mana Persia dan Romawi bertekuk lutut di bawah panji Islam. Subhanallah. Itulah yang namanya negeri Makkah dan Madinah. Dulu siapa Pak yang ada di Makkah? Eyangnya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Di Makkah itu sebelum Nabi lahir udah ada Ka'bah, karena dibangun oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Raja Persia siapa ketika itu Pak? Masa eyang Nabi Muhammad siapa? Abraha. Abraha merampas semua kekayaan Abdul Muthalib. Sayyidina Abdul Muthalib ini Pak dirampas, ontaknya, kudanya, semua ternaknya dirampok. Apa kata Raja Persia? Raja Persia udah dengar kemuliaan nasab Abdul Muthalib ini Pak. Makanya beliau nggak berani macam-macam sama Abdul Muthalib. Sangat segan, sangat hormat. Ini tokoh besar Sayyidina Abdul Muthalib ini. Dia tahu persis rekam jejaknya. Maka ketika dipanggil, Sayyidina Abdul Muthalib mendengarkan saja. Untuk apa wahai Raja Abraha engkau memanggilku? Hei Abdul Muthalib, aku penguasa yang sangat kuat di negeri, di seluruh negeri. Tidak ada yang dapat menaklukkan aku dan kerajaanku. Tapi aku dengar di tempat kalian ini ada satu tempat suci yang itu ramai pengunjungnya, bahkan mengalahkan tempat peribadatan kami. Aku nggak suka itu. Aku mau hancurkan itu. Apa namanya? Ka'bah. Aku mau hancurkan Ka'bah. Apa jawaban? Ini perhatikan ini Pak, penting ini, pelajaran agama ini. Kesadaran kita untuk beragama. Sesungguhnya ya, diam saja ini awalnya Abdul Muthalib. Sesungguhnya kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, itu bukan urusanku, karena Ka'bah ada pemiliknya. Tapi tolong kembalikan ontakku, kudaku, kambingku, kembalikan. Hah? Kau tidak marah? Gila kau, Abdul Muthalib. Riwayatnya panjang Pak. Ka'bah mau kau hancurkan, sedikit pun engkau tidak tersinggung. Silahkan. Kalau engkau mau hancurkan silahkan. Kenapa Abraha? Karena Ka'bah itu bukan aku pemiliknya. Biarkan pemiliknya yang akan mengurusnya. Tapi kambing itu punyaku. Onta itu punyaku. Kuda itu punyaku. Kembalikan. Mendengarkan jawaban ini, baik kalau begitu. Aku kembalikan semua kekayaanmu ini. Jangan kau halangi aku. Silakan. Silakan hancurkan. Apa yang terjadi Pak? Setelah diberikan semua kekayaan dikembalikan, onta, kuda dan sebagainya, akhirnya Abdul Muthalib mengajak seluruh penduduk naik ke atas bukit yang tinggi. Beliau berdoa, ya Rabb, Tuhan pemilik Ka'bah, aku serahkan segala urusan Ka'bah ini kepada engkau. Aku serahkan Raja Abraha yang ingin menghancurkan ini, karena engkaulah pemilik Ka'bah ini. Apa yang terjadi Pak? Turunlah burung ababil yang menghancurkan tentara bergajah. Maka turunlah surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu Pak, artinya apa? Urusan agama Allah ini jangan khawatir. Kita berjuang atau tidak berjuang, Allah jaga agamanya Pak. Masalahnya kita ini sebagai orang mukmin diberikan akal pikiran, diberikan kemampuan untuk memilih kebenaran, berpihak kepada kebenaran. Itu yang dinilai Allah. Maukah kita berjuang untuk agama Allah ini? Apa hidup kita ini macam mayat saja berjalan? Apa macam binatang ternak makan, minum, tidur saja? Tidak seperti itu.
Yang Allah nilai adalah ikhtiar kita menjaga agama Allah ini agar tetap dimuliakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Itu dia, Pak. Maka perhatikan sejarah mencatat bagaimana Rasulullah mendidik Khalid bin Walid. Pak, Raja Persia disurati sama Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Bismillah. Salamun ala manittaba'il huda. Keselamatan bagi kalian siapa yang mau menetapi jalan petunjuk dari Allah. Pertama, aku Khalid bin Walid, panglima pasukan kaum muslimin, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuklah kalian ke dalam Islam. Kalau kalian enggan untuk masuk ke dalam Islam, maka pertama, bayarlah jizyah. Demi Allah yang maha menghancurkan segala kehebatan yang kalian miliki, yang maha melenyapkan kekuasaan yang kalian miliki, yang maha membinasakan seluruh makar yang kalian rencanakan. Masya Allah. Ini Pak Panglima Khalid bin Walid itu diwasiatkan oleh Rasul, hati-hati ketika engkau menemui Raja Persia, mereka akan mempersiapkan racun yang paling ganas dan mematikan di dunia ini. Maka aku bekali engkau dengan satu zikir. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Maka riwayat ini terkenal. Khalid dijamu oleh satu menteri yang sangat dipercaya oleh Raja Persia. Minum, Pak. Di dalam bejana itu sudah terdapat racun. Tapi dengan penuh keyakinan kepada Allah, dia berkata, Khalid bin Walid berkata, aku tahu di dalam bejana ini ada racun yang ganas yang sangat mematikan yang telah dibubuhi dalam tempat minumku. Tapi lihatlah oleh kalian, tidak ada satu makhluk pun yang dapat membahayakan diriku kecuali atas izin Allah. Diminum, Pak. Sebelum diminum beliau melafazkan zikir yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali diminum, glek 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 glek. Kalian perhatikan baik-baik. Muntah darah tidak, geleper-geleper tidak, mati terkapar tidak, sehat walafiat. Geleng-geleng kepala Raja Persia, Pak. Ini satu panglima saja sudah seperti ini kehebatannya. Seandainya kaum muslimin punya 100 panglima, kelak bumi ini akan dipancari dengan sinar kemuliaan Islam. Bayangkan itu, Pak. Tapi jangan coba-coba Bapak amalkan zikir ini, Pak. Ulang Bapak minum baikon, begitu Bapak minum Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Campur roti itu pakai baikon, colokkan sedikit. Habis roti itu habis juga setengah gelas baikon tuh. Jangan coba-coba, Pak. Saya nggak tanggung jawab. Karena akidahnya, amalnya Khalid bin Walid dengan bapak-bapak beda, Pak. Mungkin Bapak belum sekelas, kita belum sekelas dengan Khalid bin Walid. Jangan coba-coba Bapak minum minyak tanah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Muntah darah, Bapak. Bapak salahkan Andri Amin. Andri Amin nih kasih amalan katanya. Baik, Bapak-bapak, aduh panjang lagi. Waktu kita sangat singkat. Nanti insya Allah bulan depan sesi kedua akan kita lanjutkan. Pilar-pilar negeri. Ya. Insya Allah, Bapak-bapak. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.